Sampah plastik. Di rumah, di jalan, di pasar, di mall, sampai di laut, kita bisa menjumpai sampah plastik. Lalu, apa masalah sampah plastik dengan kita? Sampah plastik punya masalah yang besar dengan lingkungan kita. Ya, lingkungan kita. Mungkin beberapa dari kalian memandang remeh masalah ini karena mungkin kalian berpikiran kalau sampah plastik bisa kita musnahkan hanya dengan dibakar. Tapi faktanya tidak semula itu. Oke, biarkan Pak Google menunjukkan faktanya. Oke Google, berapa lama sampah plastik terurai? Ya, faktanya perlu waktu 10 sampai ribuan tahun agar sampah dan barang-barang yang terbuat dari plastik bisa benar-benar terurai. Lalu bagaimana kalau dibakar? Membakar sampah bukan cara yang tepat karena selain tidak bisa memusnahkan sampah plastik, asap yang dihasilkan dari proses pembakaran yang mengandung zat-zat berbahaya hanya akan menambah masalah saja. Bagaimana dengan membakar dan menimbun sampah? Ini hanya akan menciptakan masalah raksasa yang baru. Ya, masalah sampah plastik raksasa seperti yang terjadi di pembuangan akhir Gazibur Landfill di New Delhi, India. Sekedar informasi saja kalau tempat pembuangan akhir ini sudah beroperasi sejak 1984. Kini, tumpukan sampah di sana sudah memiliki luas 40 kali dari lapangan sepak bola dan tingginya sudah hampir sama dengan Taj Mahal. Tentu kita tidak mau berakhir seperti mereka. Terus, apa solusinya? Oke, mari kita menilik cara Swedia dalam mengolah sampah plastiknya. Negara yang satu ini jago kalau soal mengolah sampah. Bagaimana tidak? Swedia mampu mengolah sampah mereka hampir 100%. Nggak cuma itu, negara ini juga sampai impor sampah dikarenakan sampah di negara mereka sangat-sangat minim. Lalu, kemana sampah di negara ini pergi? Sampah-sampah organik seperti dedaunan dan sisa-sisa makanan diambil oleh truk sampah khusus. Selanjutnya, sampah-sampah organik tersebut dibusukkan dengan alat khusus yang kemudian gasnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan umum. Sementara itu, sampah plastik diangkut dan kemudian dibakar di insinerasi. Di dalam mesin ini, sampah dibakar dengan suhu 1000 derajat Celcius agar menghasilkan panas yang nantinya energi panas tersebut digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Lalu bagaimana dengan asapnya? Mereka mengatasinya dengan memasangkan penyaring khusus, sehingga partikel yang keluar dari cerobong asap tidak berukuran lebih dari 1 mikron. Dengan kata lain, asap yang keluar dari cerobong asap tidak berbahaya. Selanjutnya, Jerman. Nggak mau kalah dengan Swedia. Negara ini mengolah sampah-sampah dengan sangat luar biasa. Setiap Senin, sampah-sampah organik diambil oleh truk khusus. Kemudian setiap Selasa, sampah-sampah plastik diambil dan seterusnya. Di setiap pembuangan sampah selalu ada tahap pemilihan sampah secara manual agar tidak ada zat berbahaya yang tercampur nantinya. Sampah-sampah tadi kemudian diolah menjadi berbagai hal. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah 10-30% sampah di sana, di antaranya diolah menjadi konstruksi jalan. Oke, itu tadi adalah negara-negara dengan pengelolaan sampah terbaik di Eropa. Bagaimana dengan negara-negara di Asia? Di Asia, lebih tepatnya Asia Tenggara, juga sudah ada yang andal dalam mengolah sampah. Singapura, negara yang letaknya tidak jauh dari negara kita ini sudah bisa mengatasi masalah sampah plastik. Bahkan, sampah plastik di sana bisa hilang dalam waktu sehari. Prinsipnya sama dengan pengelolaan sampah di Swedia. Semua sampah plastik berakhir di insinerasi. Di sana, sampah dibakar dengan api bersuhu 1000 derajat Celcius. Lalu energi panasnya digunakan untuk membangkitkan listrik. Setelah itu, abu dari sisa pembakaran tadi dibuang ke danau yang dibuat khusus untuk abu sisa pembakaran sampah plastik. Setelah melihat cara Swedia, Jerman, dan Singapura dalam mengelola sampah jadi emas, saya mau bertanya kepada kalian. Apakah negara tercinta kita ini harus menerapkan cara-cara tersebut agar masalah sampah plastik di negara tercinta kita ini bisa segera usai? Nampaknya kita harus menerapkannya agar tidak berakhir seperti Gazibur Landfill.